Halo saudara, shalom shalom. Kiranya saudara hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Bapa, kami yang bukan siapa-siapa ini Engkau jadikan milik-Mu. Engkau sendiri yang mengajar, menyertai, melindungi, dan menjadikan kami berharga, dan bahkan mulia di mata-Mu. Engkau membimbing kami supaya kami tidak takut. Engkau menyebut kami berbahagia karena kami tidak menjadi kecewa dan menolak Engkau. Kiranya Engkau berkenan memampukan kami untuk memahami, menaati, dan melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami menerima orang yang telah mengecewakan kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Pasti sangat tidak mudah jika saudara sudah merasa kecewa, kesal, sakit hati, marah terhadap orang yang mengecewakan hatimu. Terlebih lagi jika orang tersebut mendatangkan kerugian yang katakanlah tidak kecil pada dirimu, atau dia berhutang padamu dengan jumlah uang yang sangat besar dan tidak sanggup dibayarkannya. Akankah Anda menerima dia kembali? Bagaimana jika dia sudah bertobat, telah memperbarui hati dan pikirannya? Kitab Filemon merupakan sebuah kitab dengan wibawa rohani yang sangat kuat, di mana Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Saat itu Filemon telah percaya kepada Yesus Kristus dan rumahnya telah dijadikan sebagai tempat beribadah. Onesimus adalah hamba atau budak Filemon yang telah melarikan diri. Mungkin karena dia tidak jujur, kita tidak tahu pasti alasan dia melarikan diri. Tampaknya bagi Paulus, masa lalu Onesimus menjadi tidak penting untuk dibahas. Surat Paulus berfokus pada penerimaan kembali Onesimus, bukan masa lalunya. Paulus memulai suratnya dengan bersyukur dan memuji iman Filemon. Di saat surat ini dibacakan di rumah Filemon, Filemon dan jemaat yang beribadah di rumahnya pasti sangat bersukacita. Nah, dalam suratnya, Paulus menggunakan kata-kata yang lemah dan juga kuat. Tentang dirinya sendiri, Paulus menggunakan kata sudah tua dan menjadi tahanan, ayat 9. Paulus memosisikan dirinya sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya di sini. Tentang Onesimus, Paulus menggunakan kata dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Ayat 11. Kemudian Paulus menggunakan wibawa rohani yang sangat kuat. Paulus ingin Filemon menerima Onesimus dengan persetujuan dirinya sendiri dan dengan sukarela. Ayat 14. Paulus mengatakan bahwa Filemon pasti juga akan menerima Onesimus, bukan lagi sebagai seorang budak, tetapi sebagai saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat 16. Apabila terdapat hutang, Paulus meminta Filemon menagih dari Paulus. Jika Anda adalah Filemon, akankah Anda menagih hutang Onesimus dari Paulus? Tidak akan Anda lakukan, bukan? Nah, Paulus meningkatkan perkataan dengan wibawa rohani tingkat tinggi di ayat 20 dan 21. Paulus berkata, "Semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan." Apabila Anda adalah Filemon, Anda tidak akan menolak permintaan Paulus, bukan? Nah, seperti yang kita imani bahwa Alkitab adalah firman Allah, ketika Anda merenungkan kitab Filemon dalam inspirasi Roh Kudus, akankah Anda menerima kembali orang yang telah mengecewakan Anda demi menghibur hati Kristus, demi menjadi berguna di dalam Tuhan? Akankah Anda menaati perintah Kristus dan melakukannya lebih dari perintahnya? Sangat indah bukan kitab ini? Kiranya kita terus-menerus diajar oleh Bapa menjadi orang-orang yang berkenan di hatinya. Salam jumpa, kiranya Tuhan menyertai saudara. Bye-bye.